Oke baik, perkenalkan nama saya Vincentius Daton Balamakin, NIM 2008 30093 dari kelas 3E. Halo guys, perkenalkan nama saya Feliz Lamere, NIM 2008 30105 dari kelas 3E. Oke, perkenalkan nama saya Valentino M. Matmanusi, kelas 3C, NIM 283 00151. Jenis proses produksi manufaktur gitar. Deskripsi proses produksi. Manusia memainkan musik memerlukan media atau alat penghasil bunyi. Diawali dari berbagai macam proses dan memulai beragam bentuk yang manusia ciptakan dalam membuat instrumen penghasilan bunyi, serta kebutuhan terhadap warna suara yang diinginkan, maka terbentuk beberapa instrumen musik dengan berbagai macam karakter dan bentuk. Salah satu bentuk instrumen penghasil bunyi yang tercipta dari sebuah proses kreativitas manusia tersebut adalah gitar. Gitar merupakan salah satu alat musik yang populer di kalangan masyarakat dunia. Alat musik ini tidak hanya dimainkan oleh masyarakat kelas atas saja, tetapi hampir semua kalangan biasa memainkan salah satu alat musik berdawai ini. Tidak hanya digunakan oleh musisi dalam mengaransemen karya itu atau membuat komposisi baru, tetapi juga biasa digunakan untuk sekedar mengisi waktu luang. Instrumen dan permainan gitar hingga kini masih menjadi salah satu alat musik yang banyak diminat. Selain mudah membawa dan tidak terlalu berat dan besar, gitar selalu menjadi pilihan utama masyarakat umum dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Contohnya dalam pergaulan, seseorang hanya bisa memainkan gitar bisa menjadi daya tarik untuk menemukan banyak teman. Seseorang hanya bisa memainkan gitar bisa saling mengajar kepada teman yang belum bisa bermain gitar atau bisa disebut dengan pemula. Serta gitar biasa digunakan atau dimainkan ketika mereka sedang berkumpul bersama untuk sekedar bermain, meramaikan suasana. Berikutnya gambar yang berkaitan dengan proses produksi. Gambar di bawah ini merupakan proses pembuatan pegangan gitar dan badan gitar. Di sini kayu yang utuh akan diproses dipotong menjadi kecil dulu dan sedikit menyerupai pegangan gitar dan badan gitar. Gambar di bawah ini merupakan proses mengamplas pegangan dan bodi gitar sehalus-halusnya agar nantinya akan dicat atau di vernis sesuai selera dari pemasangannya. Dan di gambar kedua merupakan sebagian gitar yang telah jadi dan siap dipasarkan. Oke baik, di sini kita akan masuk di use case diagram pitch. Use case diagram personal encarger oleh Pak Ronald dan Ibu Dewi Luciana. Bagian yang pertama sini adalah persediaan kayu gelondongan. Bagian yang kedua di sini pemotongan kayu dan pengovenan kayu
Bagian ketiga di sini persediaan bahan dan alat. Bagian keempat penerimaan pesanan. Bagian kelima di sini pengamplasan kayu. Bagian keenam perakitan gitar. Bagian ketujuh pengecatan dan finishing. Bagian ke-8 pengantaran produk ke konsumen. Selanjutnya, Oke, berikutnya kita masuk di bagian tabel pertanggungjawaban untuk usaha ini. Person in care akan dibagi sesuai dengan bagian-bagian atau divisi dalam proses produksi berlangsung hingga proses produksi menjadi barang yang siap dipasarkan. Nah, untuk orang yang bertanggung jawab di sini Ibu Dewi Luciana. Untuk Ibu Dewi Luciana bertanggung jawab di divisi di bagian amplas kayu, kelengkapan bahan-bahan dan alat pembuatan gitar, dan bertanggung jawab di bagian penerimaan pesanan dan keuangan. Sedangkan Pak Ronald bertanggung jawab di divisi di bagian pembuatan dan kualitas gitarnya. proses produksi yang dilakukan. 1. Proses utama. Tahapan penyediaan bahan. Tahapan ini menjelaskan bahan kayu dari bahan mentah berupa kayu gelondongan dan berbentuk papan ataupun kayu yang dibutuhkan berjenis kayu berbentuk kayu sprut gelondongan, kayu mahagani, kayu resort. Khusus untuk kayu mahoni dan kayu sprut yang berupa kayu gelondongan dilakukan terlebih dahulu proses pemotongan khusus yang istilahnya disebut quartersaut. Kayu dipotong menggunakan gergaji pita menjadi blok-blok kayu yang berukuran P kali L kali T. Kayu sprut berukuran 25 kali 10 kali 200. Kayu mahoni A ukuran 25 kali 10 kali 200. B ukuran 15 kali 10 kali 200. Ukuran C ukuran 10 kali 10 kali 200. Kayu-kayu yang sudah dibentuk blok-blok kemudian dilakukan proses pengeringan ke dalam oven dengan suhu 70 Celcius dalam kurun waktu sekitar 3 minggu setelah dilakukan proses pengeringan. Kayu dibelah menjadi papan-papan tipis dengan menggunakan potong yang pada akhirnya papan-papan tersebut berukuran kayu sprut diukur 25 kali 10 kali 200 menjadi 25 kali 0,5 kali 200. Kayu mahoni berukuran 25 kali 10 kali 200 menjadi 25 kali 0,5 kali 200 diukuran 15 kali 10 kali 200 menjadi 15 kali 0,5 kali 200. Dari ukuran 10 kali 10 kali 200 menjadi 10 kali 2,5 kali 200. Ukuran resort ukuran 7 kali 0,8 kali 55. Ukuran 5 kali 1,5 kali 60. Tahapan berikut ini adalah tahapan pembentukan komponen-komponen dari bahan-bahan yang sudah disiapkan dan diproses
sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut. Kayu sprut, kayu ini diproses untuk menjadi top body gitar dari ukuran 25 kali 0,5 kali 200 menjadi ukuran 25 kali 0,3 kali 55. Kayu mahogani, kayu yang sebelumnya berukuran 25 kali 0,5 kali 200 akan diproses menjadi ukuran 25 kali 0,3 kali 55 dan akan digunakan untuk bahan back body gitar. Kayu ukuran 15 kali 0,5 kali 200 diproses menjadi ukuran 15 kali 0,3 kali 90 dan akan digunakan untuk one sheet body gitar. Kayu resort, papan ukuran 7 kali 0,8 kali 55 diproses menjadi papan fretboard. Papan ukuran 5 kali 1,5 kali 60 diproses menjadi brick. 2. Pembuatan stang gitar. Bahan dari kayu mahoni, rosewood atau spruce. Kedua, bahan dikeringkan dengan sinar matahari atau menggunakan oven. Kemudian kayu dibentuk sesuai bentuk stang gitarnya. 3. Penyambungan bodi dan stang gitar. Stang gitar atau neck disesuaikan dengan bodi. Setelah sesuai, kemudian disatukan dengan lem dan dipaku. Setelah itu kemudian dihaluskan, kemudian dipasang fingerboardnya dengan menggunakan lem. 4. Proses penghalusan dan pendumpulan. Setelah bodi dan stang gitar dipasang, tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah proses penghalusan atau pendempulan atau pengamplasan gitar dengan amplasan yang kasar. Kemudian didumpul lalu dijemur sampai kering. Setelah kering lalu diamplas kembali dengan amplas nomor 120. Kemudian bagian stang gitar dilubangi untuk memasang senar, kemudian disending sebanyak 2 kali lalu dijemur kembali. Setelah kering kemudian diamplas kembali dengan amplas nomor 240 supaya lebih halus. 5. Pembuatan blok atau tempat senar. Bahan dari kayu sono keling yang dibentuk sesuai dengan contoh atau sesuai pesanan yang diinginkan. Cara menempelnya dengan menggunakan lem dan diskrup. Bentuk atau model tergantung seri gitar yang akan diproduksi. 6. Finishing atau tahap terakhir. Proses finishing, ada beberapa tahapan dalam proses finishing gitar C420 antara lain sebagai berikut. Brush coat, proses pendumpulan bal, sealer, amplas sealer, clear mat, pemasangan aksesoris, terus membuka solasi pada fretboard dan di lokasi brick, pemasangan brick pada top body, pengeleman brick, press brick, pemasangan tuning mesin, pemasangan saddle dan knot, pemasangan insert label genta, pengecetan stang gitar atau neck, pemasangan senar,
kualitas, kontrol kualitas. Yang terakhir packing atau pembungkusan gitar dengan memakai plastik untuk selanjutnya akan diberikan kepada pemesan. Nah, selanjutnya kita masuk di flowchart proses produksi. Yang pertama untuk input dimulai dari sini start mulai proses input bahan baku, input kayu, input triplex sampai di proses input pitch atau proses input yang bertanggung jawab di sini Pak Ronald, bagian persediaan kayu, bagian perakitan gitar atau pembuatan gitar, sedangkan untuk Ibu Dewi bagian persediaan bahan, alat penerimaan dan pengamplasan. Selanjutnya dari proses input tadi kita masuk di input raw material. Di input raw material kayu di sini kisaran harganya 200.000 per batang, sedangkan triplex 100.000 per lembarnya. Terus kita masuk di input item standar cost. Nah, di sini biaya listriknya 500.000 per bulan. Untuk kertas amplas 100.000 per bulan. Senar gitar 120 per pitch. Mesin pemotong 2 juta. Mesin pemotong kecil 1 juta. Kayu bermotif batang 150.000. Sekarang kita masuk ke input bill of material. Di sini ada biaya listrik. Untuk biaya listrik 500.000 per bulan tadi. Setelah itu biaya kayu dan triplex 300. Biaya keseluruhan mesin 3 juta. Pendapatannya 10 juta per bulan. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke work order. Ini mulai input kayu gelondongan, menyiapkan stok kayu dan triplex, menerima pesanan dari konsumen, perakitan gitar, finishing, pengemasan ke dalam box, pengantar. Sebelum kita mengantar gitar ke konsumen, di sini untuk pihak pembuat gitarnya mencek keadaan gitar sudah bisa digunakan atau belum. Kalau sudah, berarti gitar siap diantar. Mengantar gitar ke konsumen. Setelah itu melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Selesai. Tahap 1, persediaan kerangka gitar. Dimulai input bahan baku kayu, pemotongan pegangan gitar dan bodi gitar, pengamplasan kayu, pengovenan kayu, pemisahan rangka pegangan atau bodi, output gitar. Selesai. Tahap 2, proses pemasangan dan finishing gitar. Mulai input bahan kerangka gitar, pemasangan kerangka gitar, pencetakan gitar,
pemasangan komponen gitar, pengecekan bunyi dan kualitas gitar, gitar di packing setelah gitar tersebut dites bahwa bunyinya bagus, dan selesai. Tahap 3, pemakingan gitar. Mulai input gitar, tes kualitas dan bunyi, masukkan ke dalam box kemasan bila gitarnya sudah siap untuk kualitas dan bunyinya, dan selesai. Kita masuk ke output, mulai kemasan gitar elektrik, kemasan gitar bass, kemasan gitar akustik, pengantaran gitar ke konsumen, laporan keuangan, dan selesai. Kita masuk ke analisis proses produksi gitar. 1. Analisis proses. Departemen gudang bahan baku. Untuk gudang bahan baku, menerima bahan baku dan barang dalam proses pembelian bahan baku. Pemilik usaha memesan bahan baku kayu langsung dari pemotong kayu. Kayu yang dipilih adalah kayu yang benar-benar memiliki kualitas dalam hal pembuatan gitar. Biasanya juga produsen langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung kayu yang akan dibeli. Penggunaan bahan baku dan barang. Penggunaan bahan baku pada proses produksi gitar menggunakan kayu sebagai bahan utama. Biasanya pembuatan gitar ini dilakukan pemotongan kayu terlebih dahulu, dibentuk menyerupai gitar lalu diamplas. Berikutnya, setelah bentuk gitar sudah sempurna, akan dipasang seluruh komponen pada gitar seperti senar dan lain-lain. Retro bahan baku. Biasanya bahan baku dari proses pembuatan gitar ini kayunya langsung dilihat di lapangan, jadi terjamin untuk kualitas kayunya. Dan untuk para pembeli gitar, biasanya pembeli langsung ke tempatnya, sehingga sangat jarang orang untuk mengembalikan gitarnya atau barang yang sudah dibeli. Kedua, departemen gudang bahan baku. Menerima bahan baku dan barang. Buku catatan purchase order. Pembelian bahan baku, pemilik usaha melakukan pemesanan kepada para produsen kayu. Setelah melakukan pemesanan, biasanya pemilik usaha langsung terjun ke lapangan melihat kayu yang akan menjadi bahan baku utamanya. Jika kayu sudah pas oleh keinginan, maka langsung dibeli dan diangkut ke tempat pembuatan gitarnya. Untuk pembuatan gitarnya sendiri, para pemilik usaha biasanya melakukan proses pembentukan gitar sesuai gitar pada umumnya, lalu mengeringkan kayu tersebut. Dan jikalau belum ada yang memesan, maka tidak dilakukan tindakan selanjutnya. Tapi jika sudah ada yang memesan, pemilik usaha langsung membuat gitar sesuai pesanan konsumennya. Kita masuk ke DFD level 0. Nah, di DFD level 0, yang pertama untuk gudang. Di gudang, bahan pembantu lembar mutu flex, lem kayu, amplas kasar, dempul dan cat kayu. Bisa diperbesar.
skrup, grip, gitar. Bahan baku kayu, data material lembar multiplex, lem kayu, amplas kasar, dumpul dan cat kayu, skrup, timah, senar kayu. Masuk ke sistem inventory, lalu identifikasi orang yang bertanggung jawab, yaitu Pak Ronald dan Ibu Dewi. Langsung di pitch di gudang. Kita masuk di DFD level 1. Di DFD level 1 pitch gudang. Ini Pak Ronald dan Ibu Dewi. Pemilihan jenis material kayu, amplas kasar, lem, lembar multiplex, dumpul, cat kayu, skrup, timah, senar. Lalu gudang. Di gudang di sini proses input, nama bahan baku, kayu, amplas, lem kayu, senar, timah, dumpul. Proses input data, nama bahan pembantu, amplas, cat, kuas, gergaji, parang, lem kayu. Proses nama data material, lembar multiplex, lem kayu, amplas, dumpul, cat kayu, skrup, timah, senar. Jenis permasalahan dan kelemahan. Permasalahan biasa sering terjadi dalam mebel gitar adalah sebagai berikut. Pekerjaan sering dihadapi oleh materi kayu dari suplai akibat dari berkurangnya lahan untuk menambah pohon. 2. Mesin kadang tidak stabil. 3. Alat yang digunakan masih standar. 4. Kekurangan tenaga kerja dan saat pemasangan gitar semakin banyak. 5. Kekurangan bahan, bukan karena ada beberapa jenis kayu yang sulit untuk dicari. Kelemahan. Ada beberapa kelemahan di dalam proses pembuatan gitar sendiri, yaitu penjadwalan untuk pembuatan gitar sulit dilakukan karena masih kekurangan tenaga kerja, modal yang besar dalam menyediakan bahan utama, lokasi masih terlalu dalam perumahan sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui sedikitnya tenaga kerja. Solusi dari permasalahan dan kelemahan yang kita ambil. Di sini kami sedikit memberikan solusi, yaitu sebaiknya dalam usaha yang Bapak Ibu jalani ini, alangkah lebih baiknya bisa lebih berani untuk mencari tenaga kerja yang skillnya di atas rata-rata agar bisa membantu mengerjakan gitar di saat pesanan begitu banyak-banyaknya, dan lebih berani memperluas jaringan ke seluruh pulau di Indonesia yang kemungkinan memiliki kayu yang berkelas yang kadang sulit untuk didapatkan. Kita masuk ke ERD, nomor identitas pembeli, ID pembeli, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Lalu membeli gitar, ID gitar, harga, merek, satuan. Baik, sekian dan terima kasih.